Hai penghuni kamar, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Hunter x Hunter yang dirilis pada tahun 2020. Tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal cerita kita akan diperlihatkan seorang anak yang sedang dilatih berburu oleh ayahnya. Mereka adalah seorang pemburu yang memutuskan tinggal di tengah hutan belantara. Mereka bertahan hidup dengan cara berburu. Hasil buruannya tersebut bisa dijual kulitnya dan dagingnya untuk mereka makan. Untuk berkomunikasi, mereka hanya mengandalkan sebuah radio. Terlihat seorang wanita bernama Anna bergegas menjual kulit hasil buruan mereka ke sebuah toko pengepul. Di sisi lain diperlihatkan seorang ayah yang bernama Joseph dan anaknya bernama Rene. Saat sedang berburu, mereka terkejut karena melihat sesuatu yang aneh. Hasil buruan mereka telah habis dimakan sesuatu. Scene kembali ke Anna. Terlihat Anna sedang menjual kulit hasil buruannya kepada seorang pengepul. Anna terlihat kecewa karena kulit hasil buruannya mengalami penurunan harga. Anna pun bertanya kepada pengepul itu, hewan apa yang harganya masih tinggi? Pengepul itu menjawab bahwa serigala yang harganya masih tinggi dan Wolverine yang masih dihargai $300. Anna pun seketika merasa putus asa untuk melanjutkan kehidupannya sebagai pemburu. Di saat itu juga, Anna melihat sebuah brosur rumah di sebuah pedesaan. Ia berpikir untuk hidup normal seperti orang-orang dan anaknya bisa bersekolah seperti layaknya anak-anak pada umumnya. Singkat cerita, Anna pun pulang dengan rasa kecewa karena hasil buruannya terjual murah. Tak lama setelah itu, suami dan anaknya pun pulang dari hutan. Anna masuk rumah dan bergegas memasak untuk keluarganya, sedangkan suami dan anaknya sibuk memotong hasil buruannya. Terlihat Rene sedang diajari cara memotong hewan hasil buruannya tanpa merusak kulitnya. Ketika mereka sedang makan malam, Anna menceritakan hasil penjualan kulit buruannya hari ini. Anna meminta Joseph untuk pindah rumah di sebuah pedesaan dan hidup bahagia seperti layaknya manusia pada umumnya. Sedangkan Joseph kekeh dengan pendiriannya bahwa ia tetap ingin tinggal di hutan dan menjadi pemburu sejati. Seketika Anna pun kecewa kepada Joseph. Apalagi Joseph berkata bahwa hasil buruannya telah dimakan oleh sesuatu yang sepertinya adalah serigala. Anna khawatir jika semua hasil buruannya akan dimakan oleh serigala. Namun Joseph berusaha menenangkannya. Ia berkata jika ia akan memburu serigala-serigala tersebut. Ketika menjelang subuh, Rene terbangun dan melihat ayahnya sedang bersiap-siap untuk berangkat berburu. Rene pun menghampiri ayahnya untuk ikut berburu. Ayahnya tak memperbolehkannya ikut, namun Rene tetap bersikeras untuk ikut. Mereka berdua pun akhirnya berangkat untuk berburu. Ketika matahari sudah terbit, Anna pun terbangun dan kebingungan mencari Rene. Ia pun mencoba menghubungi Joseph menggunakan radio HT-nya. Joseph mengatakan bahwa Rene baik-baik saja dengannya. Scene berpindah ke Joseph dan Rene yang sedang berburu. Rene menemukan sebuah kotoran serigala dan itu menjadi pertanda buruk karena sewaktu-waktu serigala itu bisa menyerang mereka. Joseph mengoleskan sebuah daun kepada Rene agar bau mereka tak terendus oleh serigala-serigala tersebut. Joseph berkata kepada Rene, jika serigala itu datang, tetaplah tenang dan janganlah sekali-sekali berlari. Setelah itu Joseph menemukan sesuatu yang aneh. Khawatir terjadi sesuatu, ia pun menyuruh Rene untuk pulang saja. Joseph memberikan pesan kepada Rene, ingatlah apa yang sudah ayah ajarkan kepadamu. Tetap tenang dan jangan berlari. Jika melihat sesuatu yang membahayakan, jangan ragu untuk menembaknya. Di sisi lain terlihat Anna yang sedang mencari air. Ketika ia pulang, ia merasa ada sesuatu yang sedang mengintainya. Rene pun juga mengalami hal serupa. Ia merasa sesuatu sedang mengintainya.
Setelah Ana berlarian, akhirnya ia pun sampai di rumahnya. Masih menjadi misteri, sosok apakah yang sedang mengintainya. Kembali ke Joseph, terlihat Joseph sedang membidik sesuatu yang sedang memakan tangan manusia. Seketika Joseph langsung mengeceknya, dan benar saja, terlihat itu memang tangan manusia yang telah dimakan oleh seekor serigala. Joseph pun mencoba mencari kemana larinya serigala itu. Ketika Joseph sedang memburu serigala yang kabur, ia melihat sesuatu yang aneh. Ia pun mencoba mendatanginya. Alangkah terkejutnya, ia melihat banyak sekali mayat-mayat yang tergeletak di sana. Singkat cerita, malam pun tiba. Joseph pun sudah pulang. Namun ia tidak menceritakan kepada istri tentang apa yang sudah ia lihat di hutan tadi. Ia seperti mempunyai sebuah rencana. Di malam itu juga, ia mempersiapkan sebuah jebakan yang ukurannya lebih besar dari biasanya. Keesokan harinya, Joseph pun telah kembali ke hutan. Namun Rene tidak diajak. Istrinya pun mencoba menghubunginya dengan radio. Ternyata Joseph sudah berada di tengah hutan. Ia pun mengatakan kepada istrinya bahwa ia akan berburu lebih jauh dan ia akan kembali keesokan harinya. Joseph pun langsung memasang jebakan yang telah ia siapkan semalam. Di sisi lain, Rene dan ibunya terlihat sedang sibuk mencuci baju. Hingga tiba-tiba sesuatu pun terjadi. Ada seekor serigala yang menghampiri mereka dan akan menyerang mereka. Hingga Ana harus mengusir serigala itu dengan sebuah raungan. Serigala tersebut akhirnya kabur. Ana pun mencoba mengambil senapannya dan bergegas untuk pulang. Namun saat mereka sampai di rumah, mereka tak melihat anjing peliharaannya. Rene bersikeras untuk mencari anjingnya tersebut. Akhirnya, Ana memberanikan diri untuk keluar dan mencari anjingnya. Ketika ia berada di hutan, ia menemukan si anjing sudah mati. Ana pun bersedih melihat anjingnya yang sudah mati. Malam pun tiba. Ana mencoba menenangkan Rene terkait anjingnya yang hilang. Namun Ana tak memberitahu apa yang sebenarnya sudah terjadi. Keesokan harinya, Ana mencoba menghubungi suaminya yang sudah berjanji akan pulang di hari itu. Namun karena suaminya ada di tengah hutan, Ana tak bisa menghubunginya. Karena Joseph tak kunjung pulang, Ana mengajak Rene untuk mencari bahan makanan dari jebakan yang telah ia pasang. Namun ketika mereka sampai, hampir semua tangkapannya telah dimakan oleh seekor serigala dan tak satu pun yang tersisa. Yang lebih mengejutkan, Ana menemukan sebuah cincin yang berada di kotoran serigala, yang menandakan serigala tersebut pernah memakan seseorang. Melihat kondisi tersebut, Ana mengajak anaknya untuk pergi ke desa. Scene berpindah ke seorang pria yang berprofesi sebagai polisi hutan. Ketika itu juga, Rene dan ibunya datang untuk melapor kepada mereka. Ana melaporkan bahwa suaminya tak kunjung pulang. Ia juga mengatakan jika saat berburu, suaminya selalu mengabarkan kepada Ana. Namun kali ini Ana tak mendapatkan kabar apapun. Petugas itu bertanya kepada Ana, "Apakah kamu tinggal di hutan? Jika dilihat dari manapun, itu memang teritori serigala. Namun, jika kamu tinggal di desa dan kamu diserang hewan buas, itu menjadi tanggung jawab kami." Lalu ia menyarankan Ana dan keluarganya untuk pindah ke suatu desa. Namun Ana menjawab, jika serigala ini tak seperti biasanya. Setelah Ana memberikan cincin yang telah ia temukan tadi, ia bergegas pulang dengan Rene. Ketika sampai rumah, Ana menyuruh Rene untuk masuk ke dalam rumah, sedangkan ia akan pergi dengan sebuah sekop. Ana pergi ke hutan dan menguburkan bangkai anjingnya. Ketika Ana sedang mengubur anjingnya, Ana merasa ada sesuatu yang mengintainya. Ia pun melepaskan sebuah tembakan, dan ternyata itu hanyalah seekor bayi kijang. Meskipun itu tidak boleh, namun Ana mengatakan bahwa itu tak sengaja dan mereka butuh makanan. Ana meminta Rene untuk mengajarkan cara memotong hewan tanpa merusak kulitnya. Saat itu juga Rene mengajarkan ibunya bagaimana cara memotong hewan buruannya dengan benar. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat Ana sedang tidur, ia dibangunkan oleh anaknya karena katanya ia mendengar suara anjing di luar. Dan ketika mereka mengecek keluar, ternyata itu bukan suara anjing, melainkan suara orang yang meminta tolong.
Mereka bergegas menolong dan membawanya ke dalam rumah. Keesokan harinya, Rene berkata kepada ibunya, bukannya ayah bilang untuk jangan percaya dengan siapapun selain keluarga. Namun Ana berkata, ayah juga akan melakukan hal yang sama jika melihat orang yang meminta tolong. Ana pun menjahit luka pria tersebut, namun ia harus segera membawa pria itu ke rumah sakit sebelum terinfeksi. Pria tersebut seperti tak mengingat apa-apa. Namun Ana menyangka jika pria itu diserang oleh seekor serigala. Singkat cerita, mereka berusaha membawa pria itu ke sebuah rumah sakit. Namun karena pria itu sangatlah berat dan terus saja berteriak kesakitan, mereka pun akhirnya kembali ke rumah. Ana berencana membuat perangkap di sekitar rumah. Ia pun juga membuat api dan asap untuk mengusir kedatangan serigala. Di sisi lain, polisi hutan yang menerima laporan tentang orang hilang pun merasa ada yang aneh. Informasi ini berkaitan dengan laporan Ana tempo hari. Lantas, ia pun penasaran dan memutuskan untuk pergi ke tempat tersebut. Singkat cerita, ia pun sampai di sana dan memeriksa sekitar. Ia pun mencoba masuk ke dalam hutan. Alangkah terkejutnya, ia melihat banyak sekali mayat yang tergeletak di situ. Dan ketika ia sedang berjalan, tiba-tiba ia pun terjebak oleh jebakan yang dipasang oleh Joseph. Ia pun akhirnya tak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, rekan polisi yang masuk ke hutan tersebut heran kenapa ia belum juga pulang. Ia pun memutuskan menyusul untuk memeriksanya. Kembali kepada Ana, ia pun mengecek perangkap yang sudah ia pasang. Dan ketika ia merasa benar-benar lelah, ia mencoba lagi menghubungi suaminya. Suara radionya seperti dekat dengan dirinya. Ia pun segera mencari sumber suara dari radio tersebut. Betapa kagetnya, ia menemukan suaminya yang sudah tewas dengan luka bocor di kepalanya. Dan sepertinya itu bukan perbuatan serigala atau hewan buas lainnya. Lalu, ia melihat semacam tanduk geretan yang digunakan untuk membawa orang. Seketika, ia teringat dengan pria yang telah ia tolong malam itu. Ternyata, orang yang ia tolong bukanlah orang baik-baik. Saat itu juga, ia berlari menuju ke rumah karena Rene ditinggal bersama pria tersebut. Sedangkan di sisi lain, petugas wanita akhirnya menemukan Denny yang tidak berdaya. Dan ia melihat di sekitar yang terdapat banyak mayat berceceran. Ia pun langsung melaporkan kepada pihak berwajib. Kembali kepada Ana, ia mengendap-endap mencari keberadaan Rene. Ia pun mencoba masuk ke rumahnya. Namun tiba-tiba ia pun diserang oleh pria tersebut hingga pingsan. Dan ternyata orang ini merupakan orang yang telah membunuh beberapa orang yang telah ditemukan Joseph beberapa hari yang lalu. Entah apa motifnya, ternyata ia juga membunuh suami Ana dengan kejam. Dan ia kini berencana menghabiskan semua saksi yang tersisa, termasuk Ana dan Rene. Sambil mendengarkan musik, ia berencana menghabisi Ana. Beruntung, Ana berhasil melawan menggunakan sebuah jebakan hewan. Di saat itu juga, Ana berusaha mencari anaknya. Namun ternyata, Rene sudah tewas dihabisi pria tersebut. Seketika itu juga, kesedihan Ana berubah menjadi murka. Ia berencana menghabisi pria tersebut. Ia pun membawa pria tersebut ke tempat pemotongan hewan miliknya. Kemudian, ia menguliti pria tersebut secara hidup-hidup. Ana pun menguliti hampir sekujur tubuh pria itu dengan santuy. Hingga akhirnya, ia menguliti wajah pria tersebut dan merobeknya. Namun, di saat itu juga polisi akhirnya menemukan rumah Ana dan melihat hal yang mengerikan yang telah dilakukan oleh Ana. Dengan membawa kulit wajah pria tersebut, Ana berjalan dan terdiam di depan rumahnya. Dan ketika polisi mengecek ke dalam rumah Ana, pria tersebut sudah terlihat seperti zombie. Dan film pun tamat. So, itu tadi alur film dari Hunter x Hunter. Buat teman-teman, makasih banyak yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya.
Oke, kalau begitu saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.